Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. If you're in the mood. Selamat pagi adik-adik. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik Ibu. Oke, tadi ada mata pelajaran sebelum Ibu. Iya Ibu. Dengan siapa? Dengan Ibu Nirina. Iya, Ibu. Oke, adik-adik sudah melihat sedikit poster yang sudah Ibu yang bulan depan? Sudah Ibu. Nah, nanti Ibu akan jelaskan itu. Tapi sebelum itu Ibu minta adik Tania untuk memimpin kita dalam doa ya. Benar-benar dari guru dan kebenaran yang atas berdoa sehingga saya mengalami pulang bermanfaat dan puji Tuhan, puji syukur ya Tuhan karena ini pada saat hadir Terima kasih ya Tania sudah dalam doa. Sebelum itu Ibu mau presentasi dulu ya. Jadi tolong dengar namanya dengan baik ya. Maria Lulu, ada Ibu. Angelina Jeliman, saya Bu. Benedikta Serania, ada Bu. Mirna Ralo, Ada Ibu. Elsanti Muda, Ada Ibu. Katarina Bena, Sakit. Milda Ojezola, hadir Ibu. Maria Redi, ada Bu. Valeria Sasbi. Oke, jadi yang hari ini yang tidak hadir cuma satu orang ya. Iya Ibu. Oke, jadi adik-adik tolong jaga kesehatannya, minggu depan sudah ujian, jadi dijaga pola makannya, jadi istirahat juga harus teratur ya. Iya Ibu. Oke, sebelum Ibu lanjut memberikan layanan, Ibu minta adik-adik berdiri karena Ibu ada kelas es break. Nah, ini ice breaking-nya itu tepuk pagi, siang, malam. Jadi kalau Ibu bilang tepuk pagi, nanti adik-adik tepuknya itu 2 kali. Tepuk siang, tepuknya 3 kali. Tepuk malamnya itu jangan kemarin tadi tepuk setengah ya. Iya Bu. Kita latihan atau latihan dulu? Masuk. Tepuk siang. Tadi Ibu bilang apa? 3 toh? Iya Ibu. Benar. Tepuk pagi. Tepuk malam. Nah, kita ulangi ya sekali. Iya Ibu. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Oke, jadi bagaimana? Sudah bersemangat, sudah konsentrasi? Sudah, Ibu. Berarti sudah siap mendengarkan materi layanan yang diberikan ya? Sudah, Ibu. Silakan duduk. Nah, materi layanan kita pada hari ini yaitu keterampilan tenaga kerja. Nah, dari judulnya ini, apakah adik-adik sudah ada yang tahu apa itu keterampilan tenaga kerja atau employability skill? Belum Ibu. Oke, karena belum ada yang tahu, maka Ibu akan memberikan definisinya ya. Ya, Jadi, Ibu. keterampilan tenaga kerja merupakan keterampilan, pemahaman, dan atribut pribadi yang membuat user lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan sukses dalam pekerjaan. Jadi, adik-adik, keterampilan dalam dunia pekerjaan ini nanti bagaimana skill yang adik-adik punya itu dapat membantu adik-adik untuk bisa bertahan di dunia pekerjaan. Nah, ada beberapa tujuan dari keterampilan ini. Yang pertama yaitu menyiapkan individu masuk ke dunia kerja. Dengan adanya keterampilan seperti berkomunikasi dengan baik, terus dapat bersosialisasi, kita dapat menyiapkan diri kita dengan baik untuk masuk ke dunia kerja. Yang dimana kita sudah tidak terlebih lagi bertemu dengan orang lain karena kita memiliki jiwa sosialisasi yang baik. Kemudian ada tujuan yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas dan kinerja. Dengan adanya keterampilan yang seperti ini,
dimaksud yaitu seperti meningkatkan kualitas pekerjaannya kita. Kalau kita bekerja di contohnya itu kantor atau restoran, pasti ada saja cara kita untuk meningkatkan pekerjaan yang kita kerja. Nah, ada tujuan yang ketiga yaitu memperkuat ketahanan karir. Jadi kalau kita memiliki skill atau keterampilan dalam pekerjaan, pasti atasan kita juga lebih percaya dengan kita. Nah, dengan adanya keterampilan seperti berkomunikasi, terus bersosialisasi, dan juga beberapa keterampilan lainnya, nah kita dapat mempertahankan diri kita di lingkungan kerja tersebut. Karena lingkungan kerja ini tergantung kenyamanan kita juga. Kalau kita nyaman bekerja di tempat kerja tersebut, berarti kita dapat bertahan di situ. Kemudian ada manfaat kalau kita menerapkan keterampilan kerja. Jadi manfaatnya itu menyiapkan individu agar dapat menghadapi tantangan dalam bekerja. Nah, adik-adik supaya adik-adik ketahui dalam dunia pekerjaan itu nanti akan ada saja tantangan atau masalah-masalah yang harus adik-adik lewati atau adik-adik hadapi. Nah, dengan adanya skill di mana kita melatih diri kita untuk bagaimana kita melewati atau menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Misalnya klien datang memberi rating atau bagaimana mereka menilai produk kita, tapi penilaian mereka tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, bagaimana upaya kita untuk menerima bagaimana penilaian dari klien atau orang-orang yang memberi nilai terkait produk kita, supaya pekerjaan ataupun produk yang kita jual atau jual belikan itu masih dapat diterima di masyarakat. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi keterampilan tenaga kerja. Jadi terdapat 3 faktor. Yang pertama faktor individual. Nah, faktor individual ini merupakan atribut pribadi yang menentukan seseorang dapat dipekerjakan atau tidak, seperti usia. Nah, adik-adik dalam dunia pekerjaan ada pekerjaan tertentu yang ada batasan usia, yang dimana kalau kita sudah berusia lanjut, yang kalau kita sudah usia lansia atau kayak 6 bulan ke atas tuh kita sudah memiliki keterbatasan fisik untuk melakukan pekerjaan tertentu. Kita sudah tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat ataupun seperti menggunakan teknologi, itu sudah agak susah ya. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor relasi sosial. Jadi faktor ini berhubungan dengan sosial ekonomi dan juga keadaan keluarga. Nah, keadaan keluarga ini merupakan salah satu faktor yang penting untuk kita mendukung bagaimana keterampilan kerja kita. Nah, kalau kita berada di keluarga yang bisa mendukung kita, bisa mensupport kita, apapun yang kita mau, nanti orang tua bisa iakan dan juga mereka mensupport, itu bagus. Jadi itu sangat-sangat berperan aktif dan berperan penting dalam kita mengembangkan keterampilan kerja. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor kontekstual. Nah, faktor ini merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi di luar seseorang, seperti teknologi dan juga budaya kerja dan juga karakteristik dari pekerjaan tersebut. Nah, teknologi yang dimaksud yang di sini yaitu ada, apalagi sekarang kan kita sudah masuk di dunia modernnya. Sekarang kan sudah menggunakan alat-alat canggih, teknologi seperti handphone dan juga laptop, komputer dan juga banyak teknologi lainnya. Nah, adik-adik seperti untuk adik-adik ketahui, terdapat beberapa orang yang belum mahir untuk menggunakan teknologi. Untuk kita yang di era Gen Z itu menggunakan teknologi itu menurut kita hal yang gampang, akan tetapi untuk apalagi untuk guru, sekarang itu guru dituntut untuk bisa menggunakan teknologi dengan baik dan maksimal. Nah, ini menjadi salah satu kesulitan bagi guru untuk mengembangkan keterampilannya dalam bekerja, yang dimana guru-guru yang sudah guru-guru senior seperti yang kayak sudah berusia 50-an itu kan agak sulit ya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, selain faktor, terdapat hambatan dalam mengembangkan keterampilan kerja. Hambatan yang pertama yaitu kurangnya kesadaran. Nah,
Nah, di sini mungkin ada beberapa orang yang tidak peduli dengan keterampilan kerja. Mereka hanya mempedulikan berapa gaji yang akan mereka terima setiap bulannya. Jadi untuk keterampilan kerja ini mereka kurang peduli atau kurang memperhatikan hal tersebut. Nah, yang kedua yaitu kurangnya motivasi. Jadi adik-adik, motivasi sangat penting untuk diri kita dapat meningkatkan keterampilan kerja, karena apapun itu, sesuatu apapun yang kita lakukan itu, kalau adanya motivasi atau alasan kita melakukan hal tersebut, pasti kita dengan semangat atau dengan sangat sukarela kita melakukan hal tersebut. Tapi kalau tidak adanya motivasi atau alasan kita melakukan hal tersebut, sama saja kita akan diam dan juga hanya kerjanya tapi tidak ada keterampilan dan hanya menunggu gaji dan tidak membutuhkan ada kepuasan dari konsumen atau bagaimana. Jadi ibu minta kepada adik-adik untuk bisa lebih meningkatkan motivasi dari sekarang ya, belajar ataupun motivasi untuk mencari nanti mau masuk ke pendidikan atau jenjang kerja ya. Nah, ada hambatan berikut yaitu kurangnya dukungan. Jadi ini yaitu dimana mungkin ada adik-adik atau individu di luar sana yang kurang dukungan dari keluarga, seperti orang tua yang tidak mendukung adanya adik-adik untuk berada di bangku sekolah atau bangku kuliah nanti. Itu menjadi salah satu hambatan untuk adik-adik dapat meningkatkan keterampilan kerja. Nah, hambatan terakhir yaitu kurangnya kesempatan. Jadi hambatan kurangnya kesempatan ini mungkin ada beberapa orang yang tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan keterampilan kerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesempatan di sini contohnya itu handphone. Jadi adik-adik untuk adik-adik ketahui, jadi untuk penggunaan handphone ini tidak semua anak-anak di Indonesia atau seumuran dan adik-adik itu menggunakan teknologi seperti handphone karena adanya keterbatasan ekonomi atau finansial. Jadi itu sangat menjadi hambatan bagi adik-adik dalam meningkatkan keterampilan kerja. Nah, tadi kan ada hambatan, sekarang ada solusi. Solusi yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran. Jadi untuk adik-adik saya yang ada di sini, mohon dari sekarang meningkatkan kesadaran akan pentingnya meningkatkan keterampilan kerja nanti. Walaupun kita belum bekerja sekarang, tapi kita harus adanya kesadaran dalam diri untuk meningkatkan keterampilan saya di dunia kerja nanti itu seperti apa. Jadi solusi yang kedua yaitu cari kesempatan untuk berlatih. Nah, adik-adik kan semuanya pegang handphone kan? Iya, Ibu. Nah, menggunakan itu handphone itu dengan baik, mencari seperti latihan-latihan ataupun seminar-seminar untuk meningkatkan keterampilan adik-adik dari sekarang. Nah, yang ketiga yaitu meminta dukungan. Jadi membangun relasi yang baik dengan orang tua, berbicara dengan baik dengan orang tua terkait bagaimana nanti adik-adik selanjutnya, terkait lanjut studi atau pekerjaan apa yang akan adik-adik kerjakan nanti. Nah, solusi yang terakhir yaitu memanfaatkan sumber daya. Seperti yang ibu bilang tadi, adik-adik semuanya sudah difasilitasi oleh orang tua yaitu handphone, laptop. Jadi gunakan itu sebaik mungkin. Cari informasi, ikut seminar-seminar atau workshop, itu sangat membantu adik-adik ya. Ini Ibu. Nah, Ibu menawarkan beberapa langkah-langkah untuk mengembangkan soft skill. Yang pertama yaitu identifikasi keterampilan yang dibutuhkan. Nah, pelajari dulu tren industri dalam pekerjaan yang diminati. Seperti jika adik-adik minatnya itu di bidang seni seperti menari atau bermain musik, jadi dari sekarang identifikasi keterampilan yang dibutuhkan jika adik-adik itu nanti lanjut studi di jurusan seni atau seperti seni tari atau seni musik. Seperti ada sekarang cari di internet itu kira-kira hal-hal yang akan saya persiapkan nanti itu sebelum saya masuk kuliah itu apa, kemudian keterampilan apa yang harus saya miliki atau saya punya. Nah, yang kedua yaitu kembangkan keterampilan teknis. Nah, pertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan formal, yang dimana kalau adik-adik memiliki minat di seni seperti seni tari dan seni musik, untuk lebih kembangkan itu sebaiknya adik-adik berkuliah atau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, yang ketiga yaitu tingkatkan soft skill. Jadi adik-adik ikuti seperti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan soft skill. Seperti
menilai keterampilan yang kita miliki. Nah, itu keempat langkah yang ibu tawarkan kepada adik-adik. Semoga adik-adik juga bisa mengikutinya itu dari langkah awal hingga langkah akhir nanti ya. Iya, Ibu. Oke, jadi itu saja materi layanan yang ibu berikan di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada, ibu ingin bertanya kepada adik-adik. Nanti yang mau menjawab angkat tangan ya. Oke, ibu ingin bertanya, bilakah salah satu dari adik-adik menceritakan minatnya apa, kemudian nanti rencana untuk mengembangkan minat itu apa, kira-kira yang menurut dia keterampilan yang harus ada dalam diri untuk mengembangkan minat tersebut itu apa saja? Oke, adik-adiknya silakan. Jadi ibu kalau bicara tentang bakat dan minat, sebenarnya bakat saya itu yang menurut saya yang disarankan itu menarik. Tapi minat saya itu saya senang sekali menyanyi, tapi saya tidak punya bakat dalam bernyanyi. Jadi menurut saya menari dan menyanyi itu kan salah satu kesenian. Jadi harapan saya ke depan saya bisa lebih mengasah lagi bakat saya menari ini, dan saya bisa mengembangkan minat saya dalam bernyanyi. Contohnya saya harus berlatih, karena mungkin saja nanti saya bisa ikut kompetisi nyanyi di kampus. Jadi saya nanti akan mengambil jurusan senratasi di Universitas Seni Indonesia. Oke. Jadi itu dari adik Taninya. Kalau dari adik-adik yang lain, apakah masih ada yang ingin menceritakan atau menjawab pertanyaan dari ibu? Tidak ada. Oke. Jadi karena tidak ada, ibu akan memberi kesimpulan terkait materi layanan kita pada hari ini ya. Sebelum itu ibu ingin bertanya, ini pertemuan terakhir kita ya, nanti minggu depan sudah ujian. Iya, Ibu. Oke. Jadi kesimpulan kita, materi kita pada hari ini yaitu keterampilan kerja adalah kemampuan individu dalam melaksanakan tugas yang meliputi keterampilan teknis, kemanusiaan, dan juga konseptualisasi. Jadi tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, dan manfaatnya mencakup peningkatan kualitas output dan pengurangan biaya operasional. Nah, terdapat faktor pendorong termasuk pelatihan dan minat individu, sedangkan hambatan meliputi kurangnya akses pelatihan dan juga sikap negatif terhadap pembelajaran. Solusi untuk mengembangkan keterampilan meliputi program pelatihan, pendidikan berkelanjutan, dan penciptaan lapangan kerja. Langkah-langkah ini membantu mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Jadi itu kesimpulan yang bisa ibu berikan hari ini. Jadi ibu harapkan adik-adik bisa nanti bisa memutuskan setelah kita ujian nanti, bisa memutuskan kira-kira nanti mau melanjutkan kuliah di mana, ataupun mungkin ada yang mau ingin bekerja. Jadi pelajari dulu minat dan bakatnya baru mencari pekerjaan yang baik ya. Iya, Ibu. Oke, jadi hanya sampai di sini saja. Ibu minta bagi adik-adik yang kurang aktif pada hari ini bisa lebih aktif lagi nanti. Di dunia perkuliahan silakan berkuliah dengan baik, membangun relasi yang baik dengan teman-temannya. Iya, Ibu. Begitu juga yang melanjutkan pekerjaan. Oke. Tapi sebelum ibu keluar dari ruangan, ibu minta adik Mirna untuk menutup kita semua di bawah kami. Ibu dan teman-teman, pulang hari kita bertemu lagi. Oke, sehingga terima kasih atas berkat kegiatan gubernur dan negara lokal menjalankannya layanan daripada kesehatan yang telah. Dan saat ini kita akan pulang dengan berkati semoga bisa tidak mendapatkan semuanya yang di atas lapor ya dalam harapan anaknya Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya, Ibu Mirna.